Selamat datang di Bimbel Kampus Suci, teman-teman. Nama saya Rizky Teguh, saya alumni dari Suci 8. Buat teman-teman, saya mau ngasih tips and trik menjalani Suci untuk kamu-kamu yang komika luar Jakarta atau komika daerah. Langsung sikat. Harus nonton sih sampai akhir. Apalagi buat teman-temanku yang dari luar Jakarta, kita harus nonton. Pengalaman selama ikut Suci tuh, waktu Suci 8 tuh kebetulan kalau Suci-Suci biasanya kan itu banyak audisi di beberapa daerah gitu, ada di beberapa kota. Nah, kebetulan di Suci 8 itu cuma ada di 2 kota. Jakarta Surabaya atau Jakarta Jogja, aku lupa. Pokoknya cuma ada di 2 kota lah. Jakarta dan kota satu lagi antara Jogja dan Surabaya. Nah, jadi aku tuh ikutan audisi yang di Jakarta. Audisi yang di Jakarta banyak di situ, banyak kayaknya komik-komika Sumatera, terus Jawa tuh ngumpulnya di Jakarta, terus komika-komika timurnya tuh ngumpul di Jogja atau di Surabaya, aku lupa salah satu kota itulah pokoknya. Nah, jadi ikut itu audisi di Jakarta, jurinya Mas Panji sama Pak De Indro. Waktu audisi itu sejujurnya teman-teman, aku tuh nggak dapat ketawa sama sekali karena udah setengah 12 malam, itu panjang banget antriannya, panjang sekali antriannya. Aku masuk setengah 12, mungkin kayaknya jurinya udah nggak punya energi, terus kru-krunya juga udah nggak punya, dari pagi sampai setengah 12 malam. Aku masuk setengah 12 malam, sama sekali nggak dapat ketawa. Tapi dikasih golden ticket sama Mas Panji itu karena dia bilang energiku masih ada, aku nggak goyang sama sekali waktu audisi di depan Mas Panji dan depan Pak Redo, depan kru semua, sama sekali nggak goyang. Walaupun nggak dapat ketawa, tetap konsisten, staminanya tetap segitu, emosinya tetap stabil, nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Itu yang akhirnya aku dapat golden ticket. Nah, setelah golden ticket, itu kan nanti akan ada pemilihan dari pihak Kompas, akan ditelepon berapa orang. Aku salah satu yang ditelepon. Audisi Suci selesai, baru kami ya udah mulai jalan show. Saya berhenti di 7 besar, teman-teman. Saya kalah di 7 besar oleh nama-nama yang jauh lebih besar daripada saya. Gitu. Sebenarnya apa aja yang harus disiapin selain materi itu, apalagi untuk kita teman-teman ya, untuk kita yang komika di luar Jakarta, apalagi di luar Pulau Jawa tuh, selain materi ada mental sama fisik. Mungkin mental dulu ya. Mental, kita kan ya wajar lah, namanya orang daerah, orang yang dari luar Jakarta, setiap datang ke Jakarta kan pasti ngerasa minder kan, pasti ngerasa minder. Kita nggak boleh minder sama komika-komika yang dari Jakarta ini. Mungkin selama kalian stand up di kota kalian udah dengar nih nama-nama ini waktu Suci nanti. Misalnya kalian lolos Suci 11, kalian udah pernah dengar nih nama-nama ini, entah juara di mana. Kita tuh nggak boleh minder sama mereka. Kita nggak boleh takut, nggak boleh ngerasa lebih rendah daripada mereka, menurutku ya. Karena emang kita sekarang berada di kompetisi yang sama. Kita harus punya mental yang kuat. Sebagai anak daerah pasti, saya sangat merasakan. Sebagai anak daerah pasti ngerasa minder ngelihat komika-komika ibu kota. Nah, dan itu nggak boleh. Terus yang lebih yang lebih kejamnya lagi nih, komika-komika ibu kota nih sering sewor. Mereka ini jahat mulutnya. Kita komika-komika daerah ini dijatuhkan mentalnya sama komika-komika ibu kota. Makanya secara mental tuh kita harus kuat, harus tough gitu. Contoh paling paling tepat untuk bicara mental ini sebenarnya Bang Oki Rengga. Dia sama sekali nggak goyang di sewor sama komika-komika daerah. Saya kalah sama sewor, makanya cuma sampai 7 besar. Oki Rengga itu adalah contoh komika daerah yang punya mental kuat. Selain mental, fisik. Ini yang paling penting, karena kita kalahnya adalah komika-komika luar Jakarta, apalagi luar Pulau Jawa ya. Kita harus seminggu minimal 2 kali terbang. Bayangin ya, aku cerita ya nih. Waktu Suci 8 itu syutingnya Kamis. Rabu pagi dini hari aku tuh udah harus terbang dari Medan ke Jakarta. Bayangin, Rabu terbang, terus Jumat pagi
terbang lagi. Secara fisik kita emang harus menyiapkan tenaga lebih ekstra untuk komika-komika daerah ya. Karena kalau komika Jakarta kan mereka berangkat dari rumah langsung ke mana tempat titik kumpulnya. Kalau kita harus ke bandara lagi, dari bandara ya nyampe ke bandara satu lagi, dari bandara Jakarta harus pergi lagi ke tempat itu, sangat memakan energi. Makanya saranku kalau selain materi, mental, fisik tuh harus dijaga. Jangan sekali-sekali nggak tidur waktu berangkat. Karena aku sering sekali aku misalnya karena pesawatnya jam 5 pagi, jadi dari hari Selasa tuh nggak tidur. Selasa nggak tidur, Rabu pagi berangkat. Nah, pas sampai Jakarta, Rabu paginya, nanti ada kelas, ada apa. Kita ngantuk, kita capek, apa yang dikasih sama mentor-mentor. Nanti ada kelas dari siapa, Mas Panji, Bang Radit, Bang Gilbas, kelas-kelas dari tidak terima dengan sempurna karena hari Rabu itu kondisi kita lagi capek, kurang tidur. Itu fisik dan mental yang harus disiapkan untuk teman-teman komika daerah. I love you all. Ini yang harus saya tekankan. Jangan terlalu percaya sama open mic yang ada di daerah kalian. Jangan terlalu percaya karena penonton-penonton di daerah kita, ini aku ambil contoh aja aku ya. Penonton-penonton saat itu, penonton-penonton di Medan, mungkin sebagian penonton open mic ya, sebagian sudah kenal aku. Jadi apapun yang ku lempar, mungkin bisa berasa lucu di mereka. Jadi kemakan semua. Sementara waktu aku ke Jakarta, open mic di Jakarta, orang-orang nggak kenal aku sama sekali. Orang nggak tahu siapa Ristek, nggak tahu siapa aku. Jadi pas aku ngelempar, yang di daerah kita lucu, ternyata di sini jadi nggak lucu karena tidak ada quote-unquote spesial kita dikenal gitu di daerah. Makanya saranku jangan terlalu percaya sama open mic yang ada di daerah kita. Tapi itu bukan berarti kalian nggak harus open mic ya untuk di daerah gitu. Terus sama kalau materi tuh kalau bisa jangan sama sekali pakai diksi daerah. Diksi ya, ini kata-kata daerah. Kalau dialek kalian orang Medan ya dialek Medan, kalau orang Sulawesi ya dialek Sulawesi, kalau orang Timur ya dialek Timur, ya nggak apa-apa. Tapi jangan kata-kata karena ada beberapa momen nanti misalnya kata-kata kita pakai misal aku ya, kata-kata itu bahasa Medan. Seandainya padanan itu diganti ke bahasa Indonesia atau ke bahasa yang orang lebih ngerti, jadi tidak terlalu works punchline-nya. Coba kurangin menggunakan padanan-padanan yang cuma dimengerti sama orang-orang daerah kalian. Coba gunakan padanan-padanan yang mungkin bisa dimengerti sama seluruh orang Indonesia. Tapi saranku jangan pernah sekali-sekali hilangkan dialek. Karena dialek tuh sangat-sangat poin plus ya, sangat-sangat poin plus. Kalau kita orang Medan ya dialek Medan, kalau kita orang Padang ya dialek Padang, kalau kita dialek Aceh, begitu seterusnya. Jangan pernah sama sekali ngilangin dialek di daerah kita karena itu bisa jadi poin plus buat kita. Kadang itu bisa ngebantu. Apa yang kita anggap tidak lucu, ini sangat saya rasakan selama open mic di Jakarta ini. Apa yang kita anggap nggak lucu, kita lempar, ternyata jadi lucu di Jakarta gitu, di ibu kota. Karena ada dialek dan mereka ngerti apa yang kita bilang, begitu. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat, bisa menjadi persiapan kalian untuk mengikuti Suci musim ini. Teman-teman, saya mau spill dikit ya. Suci tahun ini akan ada audisi dengan 2 tipe, ada offline dan online. Buat teman-teman dari luar daerah mungkin yang terkendala sama jarak, terus ada waktu, bisa ikutin audisinya yang online. Audisi ini akan berjalan selama Oktober sampai Desember 2024. Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa cek di Instagram @sucikompastv. Terima kasih. Love you all.